Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Renadenya MSI. Yang saya hormati Kang Riki Purnama Putra PHPI MLabG selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dan teman-teman ataupun penonton yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Dengan yang pertama itu ada Hilma Nurul Fajrin, yang kedua ada saya sendiri Barakan Bahyadi, yang ketiga ada Miskah Aulia Al-Baiz, dan yang keempat ada Muhammad Dadan Ramdan Gunardi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang telah kami selesaikan yang berjudul Analisis Pengaruh dari Vegetasi terhadap Suatu Permukaan tahun 2007 hingga 2021 di Kota Cilegon, Banten. Dalam wilayah Kota Cilegon yang terdapat di Provinsi Banten, negara Indonesia, terdapat variasi suku yang berkembang yang merupakan bagian dari karakteristik geografis di wilayah tersebut. Pertumbuhan kota ini sangat terkait dengan peluasan kota dan pertumbuhan penduduk. Indeks vegetasi digunakan sebagai indikator kehijauan dan dapat mengukur tingkat kekeringan serta mengawasi pertumbuhan vegetasi. Nah, penggunaan teknologi penginderaan jauh tersebut termasuk analisis NDVI memainkan peran penting dalam pemantauan kondisi vegetasi. Penelitian ini menyoroti pendahuluan data citra satelit untuk mengkaji korelasi antara NDVI dan LSD. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang mengindikasikan bahwa nilai vegetasi di wilayah tersebut berpengaruh pada suhu permukaan tanah. Maka semakin tinggi nilai vegetasi suhu permukaan lebih rendah, dan begitupun sebaliknya. Nah, mungkin itu sedikit stimulus tentang penelitian kami gitu ataupun artikel kami. Nah, selanjutnya itu akan ada pendahuluan yang dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang tadi dibahas ya, yang dibahas oleh saya terkait stimulus itu yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di sini penelitian ini membahas antara NVI atau panjangan dari Normal Risk Defense Vegetation Index dan LST Land Surface Temperature di Kota Cilegon, Banten di Indonesia. NVI itu dapat diartikan indikator kehijauan vegetasi yang diperoleh dari citra satelit, sedangkan LST itu diartikan suhu permukaan tanah. Nah, di Kota Cilegon sendiri itu mengalami peningkatan suhu permukaan akibat pertumbuhan industri, yang dimana di Kota Cilegon itu kan banyak pabrik gitu, dan di situ ada pertumbuhan industri dan juga perubahan penggunaan lahan. Yang tadinya lahan itu kosong itu akan sudah diubah menjadi pabrik-pabrik, bahkan perumahan-perumahan yang ada di Kota Cilegon. Indeks vegetasi penting untuk mengukur kehijauan dan memantau pertumbuhan tanaman. Penginderaan jauh melalui citra satelit seperti Landsat digunakan untuk mengumpulkan data NDVI dan LSD. Nah, penelitian ini menggunakan ArcMap. Yang pertama itu menggunakan ArcMap, Google Earth Engine, dan data Landsat untuk analis. Data suhu permukaan diperoleh dari citra Landsat 8 dan diolah menggunakan perangkat ArcMap. Studi ini melibatkan 5 periode dari tahun 2017 hingga 2021. Nah, jadi yang kami lakukan itu untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu kami menggunakan ArcMap. Nah, setelah membuka ArcMap itu kami menggunakan Google Earth Engine untuk mendapatkan data yang sudah ada di citra satelit Landsat 8. Nah, di Google Earth Engine itu kami menggunakan codingan yang sudah diberikan oleh Kang Riki selaku pemberi arahan gitu ya. Nah, dari codingan itu terdapat 2 file ataupun 2 foto yang itu digunakan untuk dianalisis di ArcMap. Yang pertama itu ada foto dari NDVI, yang kedua itu ada foto LSD. Nah, itu kami menggunakan tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, penelitian ini dimulai dengan mencari data suhu permukaan menggunakan Google Earth Engine. Nah, itu seperti yang tadi kami sudah jelaskan, saya sudah jelaskan terkait pengambilan data. Nah, data suhu itu berasal dari citra Landsat 8 OLI atau TIRS C1 level 1 dengan menggunakan saluran atau band 4, 5, 10, dan 11. Data tersebut kemudian diolah menggunakan ArcMap untuk menganalisis distribusi suhu permukaan,
Setelah suhu permukaan sudah dianalisis, proses selanjutnya adalah pengambilan data NDVI dan juga mengunduh data citra Landsat 8 C2L2 yang tersedia di USGS, dan lalu data itu kemudian diproses menggunakan ArcMap untuk mendapatkan informasi tentang kerapatan dan vegetasi. Nah, kurang lebih seperti itu dari pengertian, habis itu pengambilan data dan proses analisis data. Boleh dilanjut, Teh? Baik, terima kasih, Bang Iqbal. Sekarang lanjut ke hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini memperlihatkan uji korelasi dari tahun 2017 hingga 2021. Dari korelasi yang telah dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, terlihat untuk tahun 2017 di Kabupaten Cilegon, NDVI dengan korelasi NDVI vegetasi dengan LST suhu permukaan menunjukkan terdapatnya korelasi. Uji tersebut didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,01. Hal tersebut sesuai menunjukkan korelasi karena signifikasi di bawah 0,05 dikatakan memiliki korelasi. Korelasi tersebut merupakan korelasi negatif. Dan ini bagian scatter plot dari NDVI berkorelasi dengan LST tahun 2017 di Cilegon. Selanjutnya untuk tahun 2018. Untuk tahun 2018, sama dengan 2017, terdapat korelasi di mana signifikasi korelasi menunjukkan angka 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara NDVI, yaitu vegetasi, dan LST, yaitu suhu permukaan di tahun 2018. Korelasi tersebut merupakan korelasi negatif dengan nilai min 818. Hasil korelasi ini juga dapat dilihat pada scatter plot ArcMap di bawah ini. Selanjutnya, uji korelasi di tahun 2019. Uji korelasi di tahun 2019 di Kabupaten Cilegon antara NDVI, yaitu vegetasi, dan LST, yaitu suhu permukaan, terdapat korelasi. Kembali, nilai signifikasi korelasinya berada di angka 0,01, yang menunjukkan terdapatnya korelasi. Korelasi tersebut merupakan korelasi negatif dengan nilai min 798 dan untuk scatter plot dari ArcMap dapat dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk pembahasan dari tahun 2020 hingga 2021 diberikan kepada rekan saya selanjutnya, yaitu Hilma. Kepada Hilma dipersilahkan. Pada tahun 2020, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pada uji korelasi 2020 ini, antara NDVI dan LST terdapat korelasi di mana pada uji tersebut didapatkan sesuai menunjukkan korelasinya karena signifikasi di bawah 0,05 dikatakan memiliki korelasi. Nah, korelasi pada tahun 2020 ini merupakan korelasi negatif dengan nilai minus 637, dan hasil korelasi ini dapat dilihat pada gambar scatter plot ArcMap di bawahnya. Selanjutnya, di tahun 2021 pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang membedakan pada korelasi tersebut, korelasi negatifnya pada nilai minus 580, dan gambar sekarang dapat dilihat pada gambar di bawah. Baik, selanjutnya kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian kali ini, analisis korelasi antara NBI dan LSP di Kabupaten Cilegon pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan adanya korelasi negatif. Sangat vegetasi dalam wilayah tersebut memiliki pengaruh terhadap suhu permukaan dari wilayah tersebut. Jika nilai vegetasi semakin tinggi, maka suhu permukaan tanah cenderung lebih rendah. Juga sebaliknya, apabila vegetasi rendah, suhu permukaan tanah tinggi. Ini sesuai dengan konsep dasar bahwa vegetasi memiliki efek pendingin lingkungan. Analisis ini didukung oleh hasil uji korelasi person dengan tingkat signifikasi sebesar 0,01 yang menunjukkan adanya hubungan statistik antara NDVI dan LSP. Dari itu, NDVI dapat digunakan sebagai indikator penting dalam pemantauan suhu permukaan dan lingkungan di wilayah tersebut. Sekian dari Baik, mungkin begitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya itu dari kami sendiri, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kami akhir wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.